Kalau salah satu yang datang, kalau yang penggugat sih wajib datang ya. Kalau yang datangnya hanya penggugat, berarti majelis hakim diperbolehkan memanggil sekali lagi. Ya. Nah, kalau sudah yang kedua dipanggil tidak datang, berarti masuk pembahasan ke materi gugatan. Mau siapa dulu ini? Tapi kalau mau ada yang ditanyakan, mangga. Dewi dulu Pak. Siapa? Udah. Ada gitu. Baik, kita satu-satu aja ya supaya terpusat, terfokus ya. Yang pertama tentang Anji yang hari ini bersidang. Ada teman-teman wartawan yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang Anji? Yang Anji, Primemori, Primemori. Tentang hasil mediasinya seperti apa? Iya, mediasi seperti apa? Baik, hari ini sesuai dengan perintah Majelis Hakim, persidangan yang dilaksanakan oleh penggugat Wina melawan tergugat Erdiano Anji atau ya, agendanya adalah untuk melaksanakan mediasi. Mediasi itu berarti ya musyawarah untuk mencapai kesepakatan supaya gugatannya tidak dilanjutkan. Itu inti pertama. Andai pun kemudian ternyata tujuan pertama perdamaian tidak berhasil, mungkin ada kesepakatan-kesepakatan yang lain. Misal ini misal ya, saya nggak tahu ini yang perkara Wina atau tidak. Di samping minta cerai juga mungkin minta pengasuhan anak, minta nafkah anak, minta macam-macam lah ya. Yang kemudian perceraiannya ternyata tidak bisa damai, artinya berlanjut ke persidangan berikut. Tetapi ternyata yang selain perceraian terjadi kesepakatan. Misal tentang anak, ya sudahlah anak nggak usah dibawa ke meja hijau diperebutkan, disepakati di mediasi, diasuh oleh salah satu pihak. Kemudian nafkahnya diatur berapa per bulan dan disampaikan melalui apa. Bisa jadi seperti begitu ya. Apakah hasil mediasi yang dilaksanakan oleh Anji hari ini begitu? Kita tidak tahu ya. Karena itu ranah persidangan ya. Laporan mediator akan diserahkan kepada majelis yang menangani perkara, dan majelis hakim yang memeriksa perkara itulah yang tahu hasil mediasinya, karena hasil kesepakatan itu ditandatangani mereka berdua. Gitu ya. Kita tidak tahu apakah atau jangan-jangan juga cerainya damai nggak jadi, artinya bisa jadi gitu ya. Atau yang seperti saya sampaikan ilustrasinya seperti tadi, cerainya tetap tetapi hal-hal yang lain disepakati. Itu tentang Anji. Kalau pemeriksaan persidangan ada yang bertanya misalkan berapa lama lagi, jangankan teman-teman rekan-rekan wartawan ya, hakim sendiri pun juga tidak tahu berapa lama lagi itu perkara akan bisa selesai tuntas. Karena persidangan itu sangat bergantung kepada apa yang terjadi dan apa yang dimaui hari itu, gitu ya. Jadi kita tidak bisa prediksi. Seperti halnya mediasi, misalkan aturan memberikan kelonggaran 30 hari, ya. Bisa jadi diperpanjang 30 hari itu karena belum selesai, karena tidak cukup mediasinya sehari sekali, kan gitu. Mungkin harus berlanjut gitu. Hukum memperbolehkan memperpanjang sampai 60 hari gitu ya. Kemudian nanti setelah persidangan mediasi dibuka apa yang disepakati di mediasi, ditanya sama hakim, deal bener memang apa yang disepakati itu begitu gitu ya. Nah, karena bisa jadi berubah kan, disepakati di mediasi ternyata di sidang bisa berubah. Kemudian setelah itu baru masuk ke pokok perkara, baca gugatan ya. Baca gugatan itu kan tentunya hak penggugat. Hak tergugatnya, hak lawannya berarti memberikan tanggapan atau jawaban. Berapa kali sih jawab jinawab? Ya, bisa berkali-kali kan gitu. Jadi kalau ditanya waktu, jangankan rekan-rekan wartawan, hakim sendiri pun juga tidak tahu karena memang itu fase-fasenya begitu ya. Setelah selesai jawab jinawab, pembuktian, apa yang disampaikan harus dibuktikan. Baru kesimpulan, baru kemudian pendapat majelis hakim, kan itu berupa putusan. Oke. Jadi kalau ada yang bertanya teman-teman wartawan berapa lama sih kasus Anji ini akan selesai?
kita tidak tahu, hakim, pengadilan, bahkan yang bersangkutan sendiri pun juga tidak tahu, karena memang itu akan bergantung kepada hari itu maunya apa, gitu. Iya. Agenda selanjutnya kapan Pak? Agenda selanjutnya Anji? Yang mana? Yang Anji sesuai dengan penundaan di persidangan ini tanggal itu kan 30 hari ya mediasi itu. Majelis hakim mencoba dulu setengahnya, ya. Jadi 14 hari. Jadi tanggal 30 agenda berikutnya. 30 Juni. Kalau kemudian cukup 20 Juni ya. Kalau kemudian cukup mediasinya itu hari ini dan yang telah disepakati, maka tanggal 20 itu bisa masuk ke agenda lain. Tapi kalau ternyata tanggal 20 Pak belum selesai majelis, belum selesai mediasinya, kami minta waktu untuk mediasi lagi kan gitu. Gitu ya. Oke, ya. Mungkin kedua belah pihak minta harta gonor diri dan hak asuh anak atau cerai aja sih Pak, mungkin dari nantinya nafkah sendiri berapa yang harus dikeluarkan oleh Anji sendiri Pak untuk menafkahkan anak-anak. Ya, itu sudah masuk materi ya, Neng. Tadi saya bilang sudah termasuk materi, dan itu hanya majelis hakim yang akan mendapat laporan mediasinya. Itu ya. Jadi hakim pemeriksa itu ranah persidangan. Kita tidak bisa baca, tidak bisa tahu ya. Kecuali kalau sudah berbentuk putusan nanti ya. Gitu. Ya. Selesai, Anji? Selanjutnya. Siapa? Baik. Saya minta ini dulu. Nama KTP-nya siapa sih sebenarnya? Karena Anji juga bukan Anji kan jadinya. Ngelacaknya biar mudah, karena nama panggung kan kadang berbeda ya. Ada yang tahu nggak? Kalau kirim ikot hari ini langsung bisa terbaca di pengadilan. Tunggu beberapa waktu. Ikut apa nih, daftar atau apa? Ikut itu kan ada 4 tahap ya, ngirim gugatan, bayar. Karena ini ikut ini aplikasi Mahkamah Agung ya, jadi memang aplikasi ini orang ini masuk ke Pengadilan Agama Cibinong, tapi yang aplikasinya Mahkamah Agung ya. Jadi tergantung kemudian Mahkamah Agungnya sibuk atau tidak, tetapi ada 4 tahap yang pasti. Dia ngirim gugatan, kemudian nanti dibalas harus bayar berapa, kemudian dia bayar ya ke bank gitu. Kemudian disitulah baru ketahuan terdaftar. Jadi dikatakan terdaftar di pengadilan itu kalau sudah daftar. Kalau sudah bayar, maaf. Kalau sudah bayar. Bayarannya itu akan muncul tagihan yang dikirim oleh aplikasi dari Mahkamah Agung. Gitu ya. Jadi apakah bisa hari ini? Kalau kosong bisa jadi gitu ya. Gitu. Kalau agak-agak kredit ya mungkin sehari paling lama gitu ya. Gitu. Tetapi yang pasti terdaftar di pengadilan secara resmi itu jika sudah terjadi pembayaran. Oke, itu ya. Yang ikut ya, itu yang lain ya. Siap, gimana sih yang lain? Yang siapa? Ya, Pak. Mau konfirmasi Pak, apakah benar sudah ada gugatan masuk atas nama penggugat Tengku Dewi? Tengku Dewi ya. Baik. Setelah kami telusuri di SIPP kami, SIPP itu aplikasi kami, register kami, maka ternyata nama yang ditanyakan itu sampai hari ini Kamis tanggal 6 Juni belum terdaftar. Gitu ya, belum terdaftar. Bisa jadi belum terdaftar ini yang pertama memang belum daftar, atau yang kedua sangat bisa jadi bukan wilayah Pengadilan Agama Cibinong. Gitu ya. Karena Pengadilan Agama Cibinong akan menerima pendaftaran dari orang yang domisilinya di Kabupaten Bogor. Oke, itu ya. Pak, kalau ada yang masukkan gugatan melalui ekor, itu bisa terdeteksinya berapa lama? Ya, seperti tadi saya sampaikan ya, karena aplikasinya ini langsung terhubung dengan aplikasi IKOD yang di Mahkamah Agung ya, paling lama 12 jam atau 24 jam baru bisa. Ya, itu kalau kredit gitu ya. Tapi kalau lancar sih bisa online langsung hari itu, asal kemudian yaitu sudah terbayar, sudah dibayar, ada tagihan muncul kemudian dibayar, baru kemudian resmi itu sudah terdaftar gitu. Karena gitu ya. Konfirmasi ke calon penggugatnya melalui kuasa hukumnya, katanya rencananya hari ini memasukkan gugatan melalui ekor. Pengacara siapa nih? Pengacara si calon penggugat.
yang Teku itu, yang Teku Dewi itu. Ya, Konfirmasi. ya itu setelah dibuka di aplikasi belum ada ya. Belum ada, bisa jadi sore atau mungkin nanti besok gitu ya. Bisa jadi. Belum dibayar mungkin. Bisa jadi tagihannya belum muncul kan gitu ya. Mungkin apa aja persyaratan untuk masukin gugatan? Syarat yaitu dia mengajukan gugatan dan membayar. Ya. Kalau e-code berarti seperti saya katakan tadi masuk ke aplikasi e-code Mahkamah Agung. Ya. Gitu. Nanti setelah dia mendaftar ada invoice tagihan gitu ya. Dan itu dibayar, baru kemudian resmi terdaftar di register kami. Gitu. Oke? Selesai ya? Aditya Joni, Pak. Aditya Joni. Udah masuk. Aditya Joni itu yang Yasmin ya? Iya, tunggu bentar, Pak. Sip, apa yang ditanyakan lagi? Gugatan Yasmin sudah dimasukin lagi, Pak. Baik. Untuk gugatan yang diajukan oleh Yasmin dengan Aditya Warman ya. Setelah kami telusuri di SIPP kami, ternyata yang bersangkutan dalam hal ini Yasmin berarti pihak istri sudah mendaftar kembali ke Pengadilan Agama Cibinong, dilaksanakan secara e-code oleh kuasa hukumnya pada tanggal 29 Mei 2024. Oke. Sidangnya 29 Mei daftar, kemudian pimpinan kami sudah menunjuk majelis hakim dan majelis hakim sudah menentukan hari sidang. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 11 bulan Juni ini untuk sidang pertama. Untuk alamatnya sudah dikonfirmasi betul, kalau kemarin kan alamatnya salah. Ya bukan salah, kemarin itu sudah pindah gitulah ya. Jadi tergugat menurut berita acara relas panggilannya sudah pindah. Kita nggak tahu apakah di gugatan ini sudah ditemukan alamat yang baru atau tidak, gitu. Ya. Beda. Jadi sudah alamat beda ya. Iya, alamat Ya. Jadi ternyata di pendaftaran sudah menggunakan alamat beda. Kita lihat nanti di relas panggilan untuk yang sidang tanggal 11 ini. Apakah seperti kemarin kejadiannya tidak bertemu karena sudah pindah atau bertemu dengan yang bersangkutan. Itu ya. Agenda sidang nanti tanggal 11 seperti apa, Pak? Kurang lebih seperti yang hari ini kita lihat tentang Anji ya. Kalau datang dua-duanya berarti mediasi. Itu ya. Kalau salah satu yang datang, kalau yang penggugat sih wajib datang ya. Kalau yang datangnya hanya penggugat, berarti majelis hakim diperbolehkan memanggil sekali lagi. Ya. Kalau sudah yang kedua dipanggil tidak datang, berarti masuk pembahasan ke materi gugatan. Oke, selesai? Baik. Terima kasih. Mohon maaf menunggu ya. Saya akan melanjutkan persidangan hari ini. Oh, ada kloter 2 ya. Tempatnya nggak usah, Pak. Iya, saya ada